Hai, welcome. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dengan judul Mastering the Game of Wealth. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Dwitya Revata dan saya adalah seorang perencana keuangan dan juga Certified Wealth Planner sejak 2017. Untuk background akademis sendiri, saya adalah lulusan Manajemen Perhotelan UPH. Dan kok bisa sih seorang Dwitya pindah haluan nih dari service industry ke dunia keuangan? Nanti aku akan ceritakan di slide berikutnya. Nah, setelah saya lulus, saya bekerja sebagai cruise ship officer di sebuah perusahaan kapal pesiar terbesar di dunia, Holland American Line, yang base-nya di Amerika, di Seattle. Lalu saya balik ke Indonesia dan saya bekerja di beberapa perusahaan perhotelan, hotel bintang 5 di Jakarta dengan posisi terakhir sebagai duty manager. Oke, tadi kan aku cerita kalau background aku adalah manajemen perhotelan. Kok bisa sih pindah ke dunia keuangan? Sebetulnya standar teman-teman, ya saat aku mulai kuliah, tentu kita berpikir kira-kira pekerjaan apa sih yang keren, yang sesuai dengan passion kita, ya nggak sih? Terus saya pikir, oh saya suka service industry, sehingga saya masuk manajemen perhotelan. Lalu saya mikir, saat lulus, kira-kira apa ya pekerjaan yang oke, yang keren. Lalu pada bilang, oh di kapal pesiar dong. Lu kerja dibayar pakai dolar. Lu keliling dunia. Lu ketemu dengan orang-orang dari berbagai kebangsaan, nationalities, dan lu pasti akan mata lu akan dibukakan akan peluang-peluang di luar sana. Akhirnya oke. Saya ingat banget, lagi saya nyusun skripsi, saya udah mulai apply. Lalu saat saya sambil nunggu wisuda, saya udah training-training. Sehingga tuh saya ingat banget awal Desember itu saya wisuda. Lalu di tanggal 26 Desember 24 Desember saya berangkat teman-teman untuk pekerjaan pertama saya. Nah, terus setelah saya selesai kerja di sana, saya mulai berpikir, what's next sih? Kira-kira pekerjaan apa lagi yang keren, yang kayaknya oke dibilang perhotelan. Di luar negeri itu terkenal dengan yang namanya butler. Teman-teman ada yang tahu nggak butler itu apa? Yang pasti teman-teman bukan tukang potong daging ya teman-teman ya. Butler itu bahasa enak kerennya ya pelayan eksklusif teman-teman. Maksudnya gimana? Kita tuh pelayan-pelayan yang sudah dilatih. Saya sampai ikut dulu training di Bali seminggu untuk sertifikasi karena saya juga certified butler. Jadi dilatih untuk menjadi kayak Alfred di film Batman teman-teman. Jadi pelayan yang mengurus kastil atau villa-villa di luar sana. Dan sebetulnya kalau saya mau, saya udah punya sertifikasi dan saya bisa bekerja di sana teman-teman. Saya bisa apply untuk yang kayak super yacht gitu, kapal-kapal pesiar yang bener-bener bagus, atau saya kerja sama kayak keluarga kerajaan royalties gitu, itu semua bisa karena saya punya certified-nya dan itu diakui secara internasional. Dan mungkin karena sertifikasi itu juga bagus dan masih cukup jarang di Indonesia, akhirnya aku biasalah kita kerja di kantor-kantoran, kita mulai di hijack lah ya, kita ditarik, di apply, sehingga buat saya di usia yang saya cukup relatif masih muda, saya bisa jadi manajer di hotel bintang 5 di Jakarta. Dan itu sebenarnya saya bersyukur. Tapi balik lagi di tahun 2016 saat itu em, sudah mulai muncul kegalauan teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman nggak ada yang belum tahu, kalau kerja di hotel itu kan terlihatnya enak ya teman-teman. Saat teman-teman liburan, mereka standby buat teman-teman. Tapi sebagai pekerja itu nggak enak teman-teman. Kenapa? Saat teman-teman liburan, saya masih kerja. Jadi kayak Natalan, Tahun Baru, Lebaran, saya pasti kerja. Weekend, teman-teman liburan, saya pun pasti kerja. Belum lagi posisi saya terakhir sebagai duty manager, saya harus masuk malam. Apalagi cowok, jadi udah pasti di-assign untuk masuk malam terus. Jadi teman-teman saat teman-teman tidur, saya waktunya kerja teman-teman. Dan waktunya teman-teman bekerja tuh waktu saya istirahat. Sehingga di tahun 2016 itu saya mulai mikir, kalau saya mau menikah nanti, apakah ini adalah hidup yang mau saya tawarkan, berikan ke pasangan dan anak saya? Nah di situ mulai ada muncul kegalauan. Lalu di tahun itu pula saya baca sebuah buku dari Robert T. Kiyosaki yang sangat terkenal dengan Rich Dad Poor Dad.
Di buku salah satunya dia ada yang membahas soal namanya cash flow quadrant. Aku nggak akan bahas detail. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa follow Instagram saya di @dwitiarevata. Mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan insight-insight soal keuangan atau hidup dari IG saya. Nah, balik di situ di cash flow quadrant saya baca dan saya baru mengerti. Oh, kalau gue mau memberikan secara finansial yang baik, teman-teman, sayangnya kita tidak bisa lakukan saat kita di kuadran kiri, employee atau self-employed. Eventually, kita mesti suatu saat harus pindah ke kuadran kanan, bisnis atau investor. Di situ memikir, oh iya juga sih. Karena buat saya sangat bersyukur dan saya sangat happy kerja di bidang industri perhotelan. Tapi buat saya harga yang mesti dibayar cukup berat, teman-teman. Kenapa? Buat saya cukup family man. Saya pengen punya waktu yang cukup bebas buat keluarga saya. Dan ya pasti sama kita menjadi employee, income kita tuh terukur, teman-teman. Kenaikannya pun juga bisa dibilang terukur, mau meskipun kita pindah-pindah hotel. Kalau saya background saya hotel, jadi pindah-pindah hotel sebisa lakukan, percepatannya tetap aja terukur, teman-teman. Hingga saya mulai akhirnya berpikir untuk memulai bisnis. Saya mulai mencari profesi apa sih kira-kira yang bisa saya lakukan, bisnis apa bidangnya. Eh, dan itu pun juga butuh waktu, teman-teman. Saya belajar dulu ternak lele. Kalau dipikir lucu banget ya, teman-teman. Ternak lele saya pengen nginep di daerah Puncak Gadok untuk ikut pelatihan. Lalu saya sempat kongsian partneran sama temen untuk mau bikin clothing line, baju batik, teman-teman. Tapi ya baik lagi, namanya bisnis semua pasti ada hambatan dan sayangnya dua bisnis itu nggak lanjut, teman-teman. Nah, balik lagi, teman-teman. Kenapa judulnya kita adalah Mastering the Game of Wealth, dan itu kenapa itu penting? Karena buat saya begini, teman-teman. Siapa sih yang nggak mau sukses? Apalagi dalam bidang finansial, teman-teman. Semua orang pasti mau. Tapi sayangnya, yang saya bingung, kenapa hal itu tidak diajarin selama kita sekolah? Sehingga saat kita lulus kuliah, kita bingung, apa yang harus kita lakukan dong? Udah mentok nih. Sehingga akhirnya kita, oh ya udahlah kita kerja aja. Apalagi dengan cerita-cerita dulu, oh lu belajar yang bagus supaya lu dapat kerjaan yang baik. Jadi karyawan, jadi PNS, itu kan sesuatu yang suka diomongin oleh kebanyakan orang tua. Sehingga ya udah kita pikir, oh saya lulus, saya kerja dapat uang untuk biaya hidup. Lalu dari biaya hidup itu habis, kumpulin duit lagi dengan cara ya kerja lagi. Terus aja, dengan bahasa kerennya itu rat race, teman-teman. Dan buat saya, namanya rat race, teman-teman, kita cuma muter-muter di satu lingkaran yang nggak ada endingnya, teman-teman. Makanya buat saya, kita sebagai anak muda terlebih, kita masih bisa mematahkan belenggu ini, teman-teman. Sehingga kita bisa bilang mencapai yang namanya financial freedom, kita bisa memiliki waktu yang cukup fleksibel untuk keluarga, dan gak hanya mikirin bisnis atau kerjaan teman kita. Oke, terus Dwi, menurut lo oke, kita masih berbisnis, dan terus gimana? Aku mau sharing ada rahasia kesuksesan finansial. Aku bawanya di sini ada 5W1H, teman-teman. Sebelum kita memulai, ini adalah fondasi awal, teman-teman. Teman-teman mesti tahu 5W1H ini, sehingga teman-teman punya fondasi yang kuat saat teman-teman nanti akan berbisnis. Yang pertama adalah what. Apa sih yang ingin teman-teman capai? Teman-teman, segala sesuatu itu teman-teman masih punya tujuannya. Kalau enggak, teman-teman akan diombang-ambingkan dengan yang namanya keadaan. Anggap ya, teman-teman, ini tujuannya teman-teman mau kemana? Aku mau ke Bandung. Jelas tujuannya. Apa yang mau capai? Nyampai Bandung. Kalau teman-teman nggak punya tujuan, nanti teman-teman ketemu ada orang, yuk ke puncak. Oh ya, ayo ke puncak. Lalu ntar di tengah jalan diajakin ke Lampung. Oh ya, muter lagi balik ke Lampung. Putar-putar aja gitu, teman-teman. Teman-teman nggak akan kemana-mana. Karena teman-teman nggak tahu apa yang ingin teman-teman capai. Kalau teman-teman punya tujuan, gampang, teman-teman. Kalau teman-teman udah punya tujuannya dulu, teman-teman nanti akan baru bisa ngelihat caranya gimana, dan segala yang lain tuh teman-teman akan bisa persiapkan. Gitu. Yang kedua adalah why. Ini penting banget, teman-teman. Kenapa?
Buat saya, why ini atau mengapa Anda ingin mencapainya ini adalah seperti bensin, teman-teman. Kenapa? Sejalannya waktu, teman-teman. Saat teman-teman mau mencapai tujuan teman-teman, pasti ada ups and down. Pasti ada yang namanya lemesnya lah, demotivasi. Nah, why ini penting banget, teman-teman. Jangan saat teman-teman apinya mulai padam, teman-teman bisa dibakar kembali dengan why. Karena why itu buat saya yang menentukan, teman-teman. Karena semua orang pasti mau sukses. Kalau teman-teman tahu untuk siapa, dan biasanya itu bukan untuk diri kita sendiri. Biasanya mungkin untuk orang yang teman-teman cintai atau kasihi, mungkin orang tua, mungkin pasangan teman-teman, mungkin anak. Nah, itu teman-teman mesti gali. Lalu yang ketiga adalah when, kapan teman-teman harus mencapainya. Gampangnya gini, teman-teman. Siapa yang tidak mau sukses? Semua orang mau sukses. Kalau ditanya kapan teman-teman mau sukses? Kapan teman-teman mau mencapai tujuan teman-teman? Ya nanti-nantilah. Oh, gue nggak tahu ya, gue mengalir aja. Percaya teman-teman, 95% teman-teman tidak akan capai. Kenapa? Teman-teman tidak punya time frame, teman-teman tidak punya uh, batasan gitu. Kapan tujuan ini buat teman-teman mesti capai. Sehingga ya teman-teman akan mengalir aja, teman-teman. Itu pentingnya when. Lalu yang tidak kalah penting adalah who. Siapa yang sudah mencapainya? Atau role model ataupun mentor yang kira-kira bisa membimbing teman-teman menjalani bisnis ini. Itu penting banget, teman-teman. Kenapa? Jadi teman-teman tidak perlu bisa dibilang melewati kesalahan-kesalahan atau pembelajaran-pembelajaran yang mereka mungkin sudah pernah lalui. Jadi teman-teman bisa punya shortcut nih. Teman-teman bisa mencapai tujuan teman-teman secara lebih cepat. Dan dia akan bisa membimbing teman-teman menggali why teman-teman. Kenapa teman-teman mesti mencapai itu. Time frame-nya seperti apa. Itu seorang mentor atau role model itu bisa membimbing teman-teman. Alangkah baiknya kalau teman-teman mempunyai sebuah bisnis yang punya mentor. Sayangnya nggak semua bisnis itu punya mentornya, teman-teman. Kenapa aku ngomong gitu? Karena kalau di bisnis di luar sana kebanyakan, teman-teman, kita kan kompetitor. Tentu kalau kita mau kompetitor, kita tidak bisa membuka dapur kita sebesar-besarnya. Kenapa? Kalau mereka bisa tahu dalam-dalamnya mereka bisa membuat sebuah produk yang serupa sehingga menjadi kompetitor, bahkan bisa mengalahkan kita. Makanya buat saya sangat penting sekali teman-teman bisa mendapatkan advantage kalau teman-teman bisa mendapatkan who, mentor teman-teman. Lalu where, di mana posisi teman-teman sekarang. Kalau kita ngomong bisnis, ini bisa diandaikan seperti, oh sekarang kalau teman-teman mau bisnis, modal teman-teman berapa? Mungkin secara capital atau uang, atau mungkin secara koneksi, teman-teman, karena bisnis sangat penting kalau teman-teman punya koneksi. Itu akan bisa membuka channel-channel peluang teman-teman. Gitu. Atau misalkan teman-teman sekarang mau punya tujuannya finansial, oh mau punya rumah 5 tahun lagi. Teman-teman masih ngerti. Teman-teman sekarang posisinya di mana? Apakah teman-teman punya savings atau enggak? Nah, itu penting. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana caranya, teman-teman. Seperti pepatah, banyak yang bilang ada 1000 cara menuju Roma, teman-teman. Saya setuju. Karena untuk sukses finansial, caranya banyak kok. Buktinya apa? Di Indonesia banyak banget orang-orang sukses dengan bidang yang berbeda, teman-teman. Yang mau hari ini video ini akan sampaikan adalah sebuah how, caranya yang menurut saya dan mungkin teman-teman yang pengundang atau yang mengirimkan link video ini mau sampaikan ke teman-teman. Kita punya cara, punya kendaraan, teman-teman, untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan cara yang buat saya mudah, yang pasti cepat, dan buat saya menyenangkan, teman-teman. Oke, lanjut ya. Aku mau sharing soal we live in a world of duality. Segala sesuatu di muka bumi ini ada dua sisinya, teman-teman. Mau terang dan gelap, mungkin juga kanan kiri, atas bawah. Dan begitu pun dengan kesuksesan yang dari tadi kita obrolin. Buat saya kesuksesan itu
ada dua sisinya. Satu pasti adalah inner yang mungkin ke dalam, lalu yang kedua adalah outernya. Untuk bisa mencapai kesuksesan, buat saya dua hal ini penting teman-teman. Kita nggak bisa cuma mikir, oh gue perbaiki diri gue atau innernya doang. Atau bahkan kita, oh gue pokoknya cari bisnis yang outernya doang. Itu nggak bisa. Kita mesti balance di dua aspek ini kesuksesan. Jujur aku nggak akan terlalu bahas soal yang inner. Aku akan hanya sharing sedikit. Kalau inner bahasanya aku, kita harus punya blueprint keuangan. Maksudnya apa teman-teman? Saat ini, apapun posisi teman-teman, kondisi teman-teman, itu adalah hasil dari keputusan-keputusan teman-teman yang sudah teman-teman pilih di masa lalu. Dan keputusan-keputusan itu pasti didasari atas belief-belief atau mungkin nilai atau mungkin value bahasa teman-teman yang sudah ditanamkan ke pemikiran teman-teman mungkin dari teman-teman kecil. Bahkan mungkin teman-teman gak sadar belief, nilai, values itu udah tertanam di pikiran teman-teman. Tapi dia udah tertanam. Dan itu mungkin ditanamin oleh contohnya orang tua, mungkin guru sekolah teman-teman, atau mungkin pemuka agama teman-teman, atau bahkan ya teman-temannya Anda, ataupun ya banyak faktor orang-orang yang teman-teman anggap berpengaruh. Mereka akan memasukkan belief-belief atau nilai-nilai kepercayaan yang akan masuk ke pemikiran kita, yang akan membuat keputusan-keputusan kita keluar. Dan itu yang akan menghasilkan kita saat ini, apapun itu. Nah, aku tapi nggak mau bahas lebih lanjut, karena aku punya satu video lagi, namanya Secrets of Millionaire Mind, yang akan lebih membahas blueprint keuangan ini. Baik lagi di sini video ini bukan soal motivasi teman-teman, karena di sini aku mau men-sharingkan sebuah author dari kesuksesan. Dibuat aku adalah memiliki multiple stream of income. Kalau kita ngomong kita memiliki beberapa sumber income, karena aku percaya untuk kita bisa hidup nyaman di Indonesia, terlebih di Jakarta, sayangnya kita tidak bisa hidup dari satu sumber income. Makanya mungkin suami istri sama-sama bekerja. Atau mungkin kita yang belum married, kita bekerja tapi kita mungkin sambil. Kayak dulu saya mulai coba-coba bisnis baju. Atau mungkin teman-teman mulai dropship, just tip. Mungkin ikut MLM, multi level marketing. Ataupun ya bisnis-bisnis simple. Teman-teman kongsian beli franchise. Dan itulah kenyataan kalau misalkan kita mau hidup di Jakarta dengan nyaman secara keuangan, memang kita harus memiliki multiple stream of income. Dan kalau kita ngomongin soal income, aku mau sharing ada dua jenis income sebenarnya teman-teman. Satu adalah active income, di mana kita masih bekerja, kita menukarkan waktu kita untuk uang. Contohnya karyawan, employee, atau kita dokter, notaris, professional, self-employed, atau sayangnya kalau teman-teman pemilik toko, tetapi sayangnya masih dijalankan secara tradisional. Maksudnya apa? Teman-teman masih pagi-pagi datang buka toko, teman-teman pulang terakhir untuk tutup toko. During the day teman-teman masih tetap misalkan jaga kasir. Sayangnya teman-teman tuh bukan punya bisnis. Teman-teman itu jadi pemilik toko. Pemilik toko yang masih mengejar active income. Ya bekerja sendiri hitungannya. Atau caranya lain, Robert Kiyosaki sempat ngomong, kalau bisnis teman-teman tinggal selama sebulan, tetapi income-nya turun, berarti teman-teman masih menjadi self-employed. Jadi belum secara otomatis berjalan. Nah, yang kedua adalah passive income, di mana kita bisa dapat dari dividen saham, penyewaan aset, maupun dari royalti. Dividen saham maksudnya seperti apa? Kalau teman-teman mungkin belum tahu. Jadi kalau kita bermain saham nih, sebetulnya income-nya ada dua teman-teman. Satu dari capital gain, dari selisih lah kurs, bisa dibilang kayak jual beli. Sayangnya itu buat aku masih active income, karena kita masih bekerja untuk mantengin, nanti jual, ngecek-ngecek. Nah yang kedua adalah saat misalkan teman-teman punya modal beli saham perusahaan A. Perusahaan A abis itu ada laporan bagi dividen, dan teman-teman dapat. Nah itu baru namanya passive income. Atau teman-teman punya uang, teman-teman bikin kos-kosan, dari setiap pintu-pintu kos-kosan yang teman-teman berhasil sewakan, teman-teman kan ada berduit.
Nah, uang itu adalah passive income-nya teman-teman. Atau terakhir adalah royalti. Dan aku akan lebih menitik beratkan dari royalti ini, teman-teman. Nah, saat kita mau berbisnis, teman-teman mulai berpikir, oke, bisnis apa dong? Karena bisnis di luar sana sangat banyak, sangat luas, dan sangat bergerak, sangat cepat. Dan kalau aku bisa bilang, tren bisnis saat ini, yang bisa dibilang ya perusahaan-perusahaan unicorn, adalah contohnya adalah kayak Gojek, Traveloka, Airbnb, ataupun Halodoc. Apa sih yang bikin mereka sama? Buat aku temuin tiga. Satu, mereka terhubung dengan teknologi, teman-teman. Tentu, apalagi di kondisi karena pandemi, tingkat kita untuk menyerap teknologi itu lebih cepat. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi secara cepat. Makanya mereka pun grow-nya semakin besar. Lalu mereka dapat suntikan finansial. Lalu juga mereka itu broker atau distributor, teman-teman. Sadar atau enggak? Kalau Gojek itu nggak punya mobil, nggak punya motor, bisa dibilang. Traveloka, mereka nggak punya pesawat, mereka nggak punya hotel. Airbnb, mereka nggak punya penginapan. Halodoc pun sama, teman-teman. Mereka nggak punya apotek, tapi ini 4 perusahaan besar ini, mereka menjalankan distributor dari bisnis mereka. Oke, jadi saya punya solusi bisnis zaman now untuk semua orang, teman-teman. Kenapa aku bilang semua orang? Misalkan tadi dibilang harus terhubung dengan teknologi, tapi bisnis yang aku mau tawarkan ke teman-teman, pengetahuan IT ataupun keuangannya juga tidak wajib. Kenapa? Semua udah disiapin. Kedua, strategi digital juga sudah disiapkan. Produk keuangan yang profitable sudah pasti secara finansial. Platform teknologi pun akan disiapkan untuk teman-teman. Jadi bahkan kalau teman-teman misalkan ibu rumah tangga yang nggak ngerti IT, nggak ngerti keuangan, teknologi juga gaptek, tenang teman-teman, kami akan siapkan semuanya. Teman-teman tinggal jalankan. Nah, di sini aku mau memperkenalkan komunitas kami. Namanya adalah MRT Group dengan tagline Growing Together with Love. Kalau teman-teman lihat di background, itu makhluk-makhluk ini, orang-orang ini adalah sebagian kecil dari leader-leader dari MRT Group. Tiap tahun kita ngumpul, kayak ini sebelum pandemi 2020 Januari kita masih terakhir kumpul di Bali. Ini sekitar 600 sampai 700 leader doang, teman-teman. Jadi belum keseluruhannya. Dan siapa MRT Group itu? Kita tuh agensi terbesar di Indonesia. Dan kita agensi pertama di Asia yang punya 159 MBRT registered. Maksudnya apa? Di bidang kami, ini adalah 1% secara global, secara dunia yang berkualitas bisa dibilang. Dan yang pasti karena kita paling besar, tentu top of the top trofinya kita paling banyak. Nah, sebelum saya lanjutin, kita main games dulu, teman-teman. Anggap ya teman-teman tuh punya peliharaan bebek, dan bebek itu bertelur emas. Kira-kira yang teman lebih sayang dan jagain tuh yang mana? Bebeknya atau telurnya? Tentu teman-teman pasti ya bebeknya dong. Karena kenapa? Selama kita ada punya bebek, telurnya hilang atau teman telurnya kita jual, kita akan bisa mendapatkan telur-telur yang lain selama kita punya bebek. Permasalahannya kalau bebeknya yang hilang, itu masalah baru muncul, teman-teman. Lama-lama telur-telur yang sudah kita kumpulkan, mau nggak mau kita jual, teman-teman. Setuju nggak? Sadar nggak sih sebetulnya kita ini para pencari nafkah, para pekerja ini adalah soal ekor bebek-bebek untuk keluarga kita. Dimana kalau kita kenapa-napa, income-nya kita tidak bisa menghasilkan income dan keluarga kita akan kena dampaknya. Nah, aku udah bagi kira-kira ada 6 hub penyebab hilangnya penghasilan kita. Aku bagi jadi 2 kategorinya. Yang satu adalah sementara dan bisa diprediksi. Contohnya PHK atau bangkrut dan juga pensiun. Maksudnya gimana? Kalau kita di PHK atau bisnis kita bangkrut, contohnya karena pandemi seperti kemarin ini, at least kita udah tahu, wah kayaknya bisnis gue kena dampak nih, bisa jadi tutup. Jadi kita bisa prediksi, dan tentu itu sementara. Anggap kita di PHK pun, kita masih punya waktu untuk mencari pekerjaan lagi. Kita mulai apply lagi sehingga kita punya pekerjaan lagi.
atau pensiun teman-teman. Kita tahu misalkan usia saya 30 tahun, saya mau pensiun di 55. Oh, berarti saya bisa prediksi, oh nanti tahun 25 tahun lagi saya mau pensiun. Yang bahaya adalah yang kanan. Sesuatu yang permanen dan tiba-tiba. Aku bagi menjadi 4 teman-teman. Sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, maupun meninggal. 4 hal ini teman-teman. Bahaya. Karena kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Dan itu permanen. Oke, sekarang setelah kita tahu masalahnya apa, kita fokus sama solusinya teman-teman. Solusinya, kalau untuk yang sementara bisa prediksi, ada 2. Kalau untuk PHK dan bangkrut, kita punya dana darurat. Sehingga kalau misalnya kita di PHK, kita masih bisa ada simpanan untuk hidup sambil kita mencari pekerjaan lagi. Atau kalau kita pensiun, ya kita masih mempersiapkan dana pensiun kita. Hingga nanti saat waktu kita pensiun, kita bisa pensiun dengan baik, kita tidak menjadi beban untuk keluarga, dan jadi kita benar-benar bisa pensiun, nggak perlu bekerja kembali. Untuk yang permanen dan tiba-tiba, solusinya cuma satu. Punya income pengganti yang bersifat pasif, aman, dan juga cash. Mungkin teman-teman akan berpikir, apa ya kira-kira ya solusinya ya? Di pemikiran saya dan cara yang paling pasif, aman, cash, dan paling gampang adalah deposito. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomong deposito, kita mesti tahu cara hitungnya bagaimana dong. Anggap deposito sekarang asumsinya bunganya 5% di setahun atau 0,42% sebulan teman-teman. Berarti kalau misalnya teman-teman mau punya income pengganti yang tadi pasif, aman, dan cash itu senilai 10 juta, berarti kita mesti hitung. Kira-kira ada perlu dana pokok dana berapa nih? Kita taruh di deposito yang menghasilkan 10 juta. Teman-teman gak usah bukain kalkulator, aku udah bantu hitungin adalah 2,4 M. Pertanyaannya, siapa yang income per bulannya 10 juta sudah mempersiapkan 2,4 M? Berarti ini pada masalah loh teman-teman. Bebek-bebeknya itu tidak terproteksi. Kita nggak bisa jagain bebek-bebek kita loh teman-teman. Aku asumsiin deh, kita menabung untuk mencapai 2,4 miliar. Anggap kita bisa menabung 25% dari income kita yang tadi 10 juta. Berarti kita menabung 2,5 juta per bulan. Kira-kira teman-teman tebak berapa lama untuk bisa nyapai 2,4 M? 80 tahun teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak sekarang usia saya 30 tahun, berarti saat saya nanti di usia 110, saya berhasil mengumpulkan 2,4 miliar teman-teman. Dahsyat ya teman-teman ya. Kayaknya udah mulai nggak mungkin bisa dibilang. Aku punya solusinya. Menabungnya sama 25% dari income 2,5 juta per bulan hanya dalam waktu 3 bulan. Kalau terjadi 4 kondisi tadi, akan keluar sih 2,4 M-nya. Jadi solusi ya teman-teman buat permasalahan kita berarti ya. That's why di situ kami bekerjasama berafiliasi dengan perusahaan asuransi di mana namanya Prudential. Kenapa buat saya itu ada satu-satunya cara yang tadi dibilang mudah, cepat, dan yang pasti menyenangkan teman-teman. Untuk bisa menghindari resiko yang tadi kita obrolin teman-teman. Dan kenapa Prudential? Sebetulnya alasannya banyak banget teman-teman. Aku hanya samarin sebagian kecil. Contohnya kita itu perusahaan asuransi jiwa terbaik 14 kali teman-teman. Dengan kategori aset di atas 15 triliun. Itu udah paling tinggi teman-teman. Juga kita market leader insurance di Indonesia dengan market cap lebih dari 50%. Jadi pasar Indonesia kita pegang di atas 50%. Berarti ada sisa di bawah 50%. Kalau nggak salah tuh sekitar 46% itu digrogotin oleh 22 perusahaan asuransi lain. Mereka dikumpulin nih semuanya ya teman-teman. Nggak bisa ngalahin Prudential. Sebesar itu Prudential sebetulnya di Indonesia. That's why juga Prudential itu menjadi Indonesia's top of mind di insurance brand. Dan yang pasti produk yang profitable. Dan buat saya paling tech ready teman-teman. Udah siap secara teknologi. Kenapa? Karena buat aku gini, sekarang baiklah kita tadi dibilang sebuah bisnis yang oke itu mesti bersinggungan, bisa berkolaborasi baik dengan teknologi.
Dan Prudential sendiri buat saya adalah perusahaan yang paling siap, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin bisnisnya, terus kayak gimana dong, Wi, bisnisnya? Di sini aku nggak ngajakin teman-teman untuk jadi agent asuransi. Aku sendiri pribadi, aku juga tidak mau sumber hidup namanya jualan jadi agen asuransi, kayak misalkan kayak engkau enci di Glodok, di Tanah Abang yang cuma nawarin asuransi sampai tua gitu. Enggak. Di sini kita mengajak teman-teman untuk berbisnis. Bisnisnya seperti apa? Aku ambil contoh, anggaplah kayak Aqua Distribution Channel. Siapa sih yang nggak tahu Aqua? Aku buka aja. Prinsipal Aqua sendiri tugasnya apa sih? Ya dia ngisiin air, bikin botolnya, galonnya, pemasarannya, iklan-iklannya. Lalu mereka lempar ke depo utama. Depo utama bisa dibilang ya mereka yang ngumpulin stoknya, lalu mereka lempar ke depo-depo. Dari depo-depo ini mereka boleh nih jual langsung ke konsumen atau yang mereka lempar lagi ke agen-agen. Nah, bagaimana dengan Prudential? Sama teman-teman. Kalau Prudential itu sendiri, ya prinsipalnya adalah PT Prudential. Kerjanya dia ngapain? Ya pusingin produk, bahkan ngirimin polis. Kita nggak nyetok polis sama sekali. Ngitungin komisi, ngitungin pajak, potong pajak. Semuanya prinsipal atau Prudential yang akan urusin. Lalu depo utama itu adalah MRT Group. Komunitas kita, teman-teman. Support system kita. Lalu dilempar ke depo atau agency leaders. Mungkin di sini bisa dibilang kayak depo kecil itu namanya associate agency director, depo besar adalah agency director seperti saya. Lalu ada lagi agent-agent di luar sana, agen-agen di luar sana. Ya tentu kalau kita menjadi agent, agen-agen, tentu kita pengen dong, kok bisa jadi depo kecil dong. Lalu kok bisa jadi depo gede, kok bisa jadi depo utama. Kenapa? Ya tentu karena secara income pasti lebih besar. Setuju nggak sih teman-teman? Nah, ini kalau dibilang income-nya lebih besar, ini adalah beberapa contoh dari proyeksi income dari tim kami. Kalau mungkin rada ngeblur atau kurang besar, contohnya teman-teman ya, 73 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta misalnya teman-teman. Dan ini ada bukti potongan pajak yang legal lah bisa dibilang teman-teman. Dan ini buat saya, aku cuma bilang teman-teman, yang income-nya 100 juta ke atas di bisnis ini teman-teman, itu ratusan kalau mungkin atau bahkan ribuan lah teman-teman. Di sini buat aku berarti ini bisnis yang bukannya too good to be true. Kalau di bisnis di luar sana bilang kan, oh ada yang income ratusan juta, income-nya se-M. Tapi se-Indonesia yang baru capai 2 orang. Buat saya sih kayak seberapa besar kemungkinan gue untuk bisa mencapai itu. Karena buat saya pribadi, saya juga tidak sepintar itu, tidak sejago itu. Tapi kalau misalkan ada ratusan orang yang income-nya 100 juta ke atas, saya rasa saya bisa menjadi salah satu dari orang tersebut dan saya sudah buktikan teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal proyeksi income, berarti pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dong caranya biar saya bisa mencapai income seperti yang tadi? Di bisnis ini ada 3 teman-teman sumber income. 1, selling income, di mana teman-teman dapatkan kalau teman-teman jadi agent, agen. Kalau teman-teman naik menjadi depo kecil, teman-teman dapat tambahan overriding. Lalu yang ketiga adalah royalty. Kalau teman-teman udah menjadi depo besar seperti saya, tentu goalnya ujung-ujungnya adalah nomor 3 teman-teman, royalty. Saat teman-teman menjadi depo besar, disitulah yang namanya passive income yang tadi aku sempat ngomongin di belakang-belakang, royalty teman-teman. Dan aku jujur aku nggak mau bahas tiga-tiganya, karena teman-teman kalau mau tahu lebih dalam, teman-teman bisa nonton video yang lain di Marvelous Foundation. Salah satu subjeknya adalah gimana The Money. Kita akan menjelaskan secara detail soal 3 sumber income ini. Tapi di video kali ini aku cuma mau memfokuskan ke nomor 3, royalty. Di mana bisnis ini punya royalty income 10% dari omset. Jadi berapapun omset tim teman-teman, nggak teman-teman pribadi. Kan kita ngomongin depo besar teman-teman. Jadi adalah omset depo besar plus depo kecil yang di bawah kita beserta agen-agennya, semuanya teman-teman. Let's say omsetnya 24M. Berarti teman-teman dapat 10%-nya 2,4M teman-teman, atau 200 juta setahun. Atau 200 juta per bulan teman-teman. Sesimpel itu teman-teman. Emang bisnis ini
Fokusnya adalah bagaimana kita cepat-cepat menjadi depo besar dan kita bisa menikmati royalti dari kerajaan bisnis kita, teman-teman. Oke, stepnya bagaimana dong kalau saya mau menjadi depo besar? Ya pertama, dari agen-agen teman-teman mesti naik kelas, bisa dibilang menjadi AAD, Associate Agency Director. Caranya gimana? Simpel, teman-teman. Buat saya mungkin kalau saya bilang mudah, buat saya mudah, teman-teman. Tapi mudah itu mungkin relatif. Buat teman-teman mungkin ada challenge-nya masing-masing. Tapi yang buat saya sangat simpel sekali. Caranya cuma ada 3. Satu, pribadi sendiri 5 juta premi. Kedua, mengajak 4 partner melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah melakukan hal yang sama setiap tahun. Contohnya seperti ini, teman-teman. Saat Anda sendiri menyelesaikan 5 juta premi, ngajak 4 orang dengan juga 5 juta premi. Kita punya plan namanya 5 years project dengan proyeksi income 3 miliar, teman-teman, setahun. Hanya dengan melakukan yang tadi, pribadi 5 juta, mengajak 4 orang yang sama tiap tahun, begitu aja tuh, teman-teman, selama 5 tahun. Baik lagi, aku bilang, mudah atau susahnya tergantung teman-teman. Tapi menurut saya pribadi, ini sangat worth it banget, teman-teman, untuk teman-teman coba. Kenapa? Teman-teman secara modal juga bisa dibilang hampir tidak ada modal di sini. Tetapi peluang untuk mendapat income-nya sangat besar, sangat luar biasa. Dan juga teman-teman, di bisnis ini kita mewariskan gak hanya kerajaan bisnis kita, tapi juga income dari kerajaan bisnis kita, teman-teman. Ke siapa? Ya tentu kepada anak dan juga pasangan kita, meskipun mereka tidak mau melanjutkannya. Maksudnya apa? Anggap begini, teman-teman. Anggap saya adalah orang tua dari Anda. Lalu anggaplah saya bekerja jadi tukang bakmi. Laku terkenal luar biasa sehingga teman-teman bisa saya kuliahkan ke Amerika. Di sana teman-teman mulai pacaran, bekerja, menikah, punya anak, punya kehidupan yang nyaman di Amerika. Lalu saya telepon, "Nak, papi mau pensiun, balik ke Indonesia, lanjutin jualan bakmi." Teman-teman mau nggak? Tentu kebanyakan pasti enggak lah ya, teman-teman ya. Udah punya hidup yang enak di sana, tahu-tahu masa pulang ke Indonesia jualan bakmi pakai kaos kutang gitu. Itu kan nggak mau. Tapi coba deh dibalik. Saya telepon, "Nak, papi mau pensiun. Lu enak-enak aja hidup di Amerika, nanti income papi transfer ke lu. Mau nggak, teman-teman?" Tentu semuanya mau. Dan emang bisnisnya seperti itu gampangnya, teman-teman. Kita mewariskan kerajaan income kita, teman-teman. Dan itu buat saya sesuatu yang luar biasa banget. Nah, aku udah hampir di slide saya terakhir. Ini adalah attitude pebisnis yang saya sangat suka, teman-teman. Dimana di sini ready, then we fire, then we aim. Maksudnya seperti apa? Kalau kita punya mindset pebisnis, kita selalu siap akan adanya peluang, teman-teman. Saat ada peluang masuk datang, kita pasti langsung oke, kita ambil. Sejalannya, teman-teman, dari sejalannya kita menjalaninya, baru kita aim, baru kita arahkan, baru kita keker bahasanya, teman-teman. Gimana caranya kita bisa mencapai tujuannya, teman-teman. Kenapa? Sayangnya kalau kita berpikir kita mencari bisnis yang sangat tepat, saya belum tentu teman-teman akan menemukan bisnis yang benar-benar tepat untuk teman-teman. Kadang kita mesti berani mengambil langkah untuk say yes. Lalu sejalannya waktu kita menyesuaikan dengan kondisi hingga kita bisa mencapai tujuannya kita. Dan terakhir, di sini aku mau mengajak teman-teman gak usah mikirin hal terburuk apa yang bisa terjadi. Tapi kita coba berpikir dari sisi yang positif, kita berpikir hal terbaik apa sih yang bisa terjadi kalau teman-teman menjalankan bisnis ini. Mungkin teman-teman bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memiliki kebebasan waktu yang fleksibel, juga kebebasan finansial untuk bisa membangun keluarga teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau teman-teman mau punya rumah yang sesuai dengan keinginan teman-teman, bukannya hanya sesuai dengan budget. Ataupun di bisnis insurance tentu sudah terkenal dengan namanya jalan-jalan, dan memang jalan-jalan itu luar biasa.
Teman-teman bisa jalan-jalan keliling dunia dibayarin dengan 5 star treatment. Itu luar biasa banget teman-teman. Oke, sekian itu aja dari saya pada video kali ini. Aku mau mengajak teman-teman untuk say yes dan kontak saya pribadi di IG @wityarevata, atau para pengundang atau para teman-teman yang mengirimkan video ini ke Anda. Percaya teman-teman, buat saya pribadi ini adalah sebuah bisnis yang berubah hidup saya dan hidup keluarga saya, dan saya percaya bisnis ini pun bisa mengubah hidup teman-teman, keluarga teman-teman, anak teman-teman. Oke, sekian. See you in the next video.